pemirsa, bertemu kembali dengan program Cakrawala Pelajar. Sekarang saya Cindy Hasa sudah berada di SMA Negeri 1 Papar. Dan kali ini kita akan melihat lebih jauh mengenai apa saja kiat-kiat yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Papar dan kemudian visi misinya seperti apa. Sudah hadir di studio ada kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Papar, yaitu ada Ibu Tri Erlinawati SPD MPD. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik, Bunda? Baik. Untuk lebih mengenal mengenai SMA Negeri 1 Papar, visi misi yang menjadi titik fokus dari SMA Negeri 1 Papar itu apa? Terima kasih Mbak Cindy. Visi kami adalah mewujudkan insan stupa. Stupa itu dari awal sudah kita miliki mulai tahun sekolah ini berdiri adalah SMA 1 Papar. Namun dalam stupa ini, dalam visi ini, stupa itu merupakan ringkasan dari santun S-nya, T-nya terampil, U-nya unggul, P-nya adalah peduli lingkungan dan agamis. Nah, dari visi ini sebenarnya kami menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengedepankan prestasi, namun kami juga ingin membentuk karakter siswa melalui ekstrakurikuler, melalui kepemimpinan dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Kita memiliki banyak fasilitas sarana prasarana yang ada di sini, antara lain adalah kelas dengan fasilitas yang bagus, kemudian juga laboratorium, kemudian ada masjid, perpustakaan, lapangan olahraga yang sangat luas, karena luas kita adalah sekitar 2,2 hektar. Inilah yang merupakan milik kami yang ingin kami berikan pada siswa. Oke. Apa yang membedakan SMA Negeri 1 Papar dengan sekolah yang lainnya? Ya, terima kasih Mbak. Tentu saja satu poin unggul kita adalah kita di tempat tepi jalan raya provinsi, sehingga dengan mudah sebenarnya masyarakat umum itu melihat lingkungan kita, melihat dari luar pada saat mereka lewat. Kalau dari jumlah keseluruhan siswanya ada berapa ini ada sekarang? 1043. Wow, banyak sekali. Dan setiap tahunnya tentu mengalami peningkatan begitu ya. Iya, siap. Selain fasilitasnya juga lengkap, terus kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain menunjang untuk siswa supaya berprestasi itu apa saja? Tentu yang pertama adalah kedisiplinan. Pada saat pertama kali PPDB itu memang kita sudah menambahkan pada MPLS untuk khusus siswa baru itu kita tempa kedisiplinannya dengan kita bawa pada MPLS-nya tambahan di Brigif. Jadi kita bekerja sama dengan Brigif untuk anak-anak baru itu selama 3 hari 2 malam kita kerjasama di sana. Kalau ada pertanyaan, kenapa harus ke SMA Negeri 1 Papar? Kita punya satu tadi dari visinya, kita adalah mencoba menjadi sekolah unggul dalam segala macam, dalam segala bidang. Selain itu juga prestasi-prestasi siswa yang sudah kita toreh, kita peroleh dan nanti bisa langsung pada sumbernya. Untuk program-program unggulan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Papar itu apa saja? Pertama, kita punya double track yang tidak semua sekolah memiliki. Apa itu double track? Menarik sebenarnya. Double track itu adalah sekolah pilihan dari Dinas Provinsi Jawa Timur yang lewat Dinas Pendidikan. Memang itu diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang untuk lulusannya di bawah 40% melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka dari itu nanti kami juga akan menghadirkan yang mengomandoni terkait dengan double track. Yang kedua adalah terkait dengan prodistik. Di sini kita bekerja sama dengan ITS. Nah, itu juga terkait dengan unggulan kami sehingga pada saat anak itu lulus sudah ada bekal khusus keterampilan yang bisa merupakan bekal mereka pada saat nanti dia lepas di masyarakat. Tidak hanya ilmu tapi juga keterampilan. Tentu saja akan lebih banyak lulusan kami yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Itu harapan besar kami. Dan tentu saja fasilitas-fasilitas yang ada ini bisa menunjang pembelajaran menjadi lebih baik, lebih berprestasi ke depannya. Terus lagi memang kedisiplinan itu memang merupakan poin dari semuanya.
Maka dari itu mohon izin untuk sedikit menjelaskan, anak-anak kita itu kita harapkan bahwa 10 menit sebelum jam 7, kita masuknya jam 7, 10 menit sebelum jam 7 itu artinya jam 6.50 itu anak-anak sepeda motor sudah tidak bisa masuk ke sekolahan. Sehingga harapan kami pada saat sudah artinya pada saat itu sepeda motor parkir di luar. Nah, jam 7 kurang 5 menit sudah ada tanda informasi pada anak-anak untuk mulai masuk kelas, dan itulah semua Bapak Ibu guru, semua anak-anak sudah siap pembelajaran di kelas. Jam 7 bel memang sudah benar-benar ada di dalam kelas. Jadi memang sudah di schedule sehingga anak harus disiplin dari awal, begitu. Sudah ada di studio, di sini saya Cindy Hasa memandu sebagai host. Ada pembina ekstra bola voli yaitu Bapak Agung Wahyudi SPD sudah bersama dengan kami. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah. Kalau guru olahraga itu selalu kelihatan ini ya Pak ya, pangkas gitu. Terima kasih. Fit prima begitu ya. Kemudian juga ada pembina Paskibraka, ada Bapak Hafid Yuda Kristalianto SPD. Saya panggilnya Mas atau Bapak? Bapak boleh ya? Pak, boleh Mas. Saya panggil Mas saja biar mudah seperti itu ya. Kalau kita melihat bahwasanya fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Papar itu sangat banyak sekali. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler dan salah satunya adalah pembinaan ekstra bola voli yang dimana ini digawangi oleh Pak Agung. Pak Agung, ini kira-kira capaian apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sebagai selaku pembina dari ekstrakurikuler bola voli? Nggih, terima kasih Bu Cindy. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Wahyudi, SPD, selaku pembina ekstra bola voli di SMA Negeri 1 Papar. Perlu kita sampaikan, tujuan dari ekstra bola voli yaitu adalah mewadai bakat dan minat siswa dari SMA Negeri 1 Papar supaya bisa menyalurkan bakat minat di bidang bola voli. Alhamdulillah pada tahun 2024 ekstra bola voli banyak capaian, diantaranya mengikuti kompetisi di lingkup kabupaten bisa mencapai juara, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 juara yang sudah diraih oleh siswa-siswa kita di bola voli. Bahkan yang diselenggarakan oleh Kacabdin Cup kemarin kita juga mampu bersaing di level kabupaten. Itu dari segi capaian di tingkat kabupaten, Ibu. Luar biasa ya. Kalau ini saya tadi sempat juga ngobrol bahwasanya ada salah satu dari siswa dari SMA Negeri 1 Papar itu yang ikut dalam Kapolda NTB. Ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Menarik ini. Masih Ya, SMA udah pintar gitu. Alhamdulillah kemarin kita ada 2 siswa sebenarnya. Yang pertama, alhamdulillah siswa kita kelas 12 itu ikut klub elektrik PLN. Itu mewakili direkrut oleh Kapolda NTB untuk ikut dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh Kapolri tingkat nasional. Pada waktu itu karena kita selaku pembina dan selaku wadah tadi, kita memfasilitasi anak-anak itu untuk bisa berkembang lebih lanjut, karena kita tidak bisa lepas dari itu sebuah karir anak supaya bisa mengembang lebih bagus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa kita juga ada yang berkancah di Livoli divisi utama yang kemarin di Jawa Tengah digerobokan, itu masih kelas 11. Kelas 11. Itu alhamdulillah mewakili klub yang ada di Kediri dan mengatasnamakan siswa tersebut SMA Negeri 1 Papar. Seperti itu. Kalau dari Pak Agung sendiri, targetnya anak-anak yang sekarang dibina ini nanti pengen jadi apa Pak? Ya kita berharap, karena ini siswa tersebut pasti dari usia dini sudah berlatih keras, sudah meninggalkan masa bermainnya. Pasti keluarga juga support, karena sebuah atlet itu tidak lepas dari orang tua, support si atlet sendiri, dan juga pasti dari lingkungan sekitar. Ya kita berharap suatu saat atlet tersebut, siswa tersebut bisa menjadi atlet yang bisa membanggakan, mengatasnamakan bangsa Indonesia untuk di tingkat internasional. Luar biasa, bravo ini untuk SMA Negeri 1 Papar. Ya, saya geser dulu ke Pak Hafid ini selaku pembina Paskibraka.
kalau paskibraka ini pasti secara persyaratan harus proporsional begitu ya. Nah, kalau dari Pak Hafid ini ketika menghandle anak-anak, apa yang kemudian diterapkan sehingga anak-anak memang harus sesuai dengan standar kalau nanti ikut sebagai seorang paskibraka? Betul, jadi pertama kita melakukan seleksi tentu saja karena di paskibraka ada ketentuan minimal batas kayak seperti putra itu minimal 170 dan putri 165. Dari itu kita lakukan seleksi, kemudian kita bina dengan di ekstra paskibraka di SMA 1 Papar bernama Garda Baskara. Kita latih PBB-nya, kemudian kesehatannya, fisiknya, mentalnya agar nanti siap dalam seleksi di paskibraka seperti itu. Jumlah keseluruhan berapa yang dibina ini? Sekitar kurang lebih ada 50-an. Waduh, banyak ya. Dan semuanya masuk dalam jajaran nominasi. Iya, juga masuk. Tapi di seleksi kabupaten itu tetap ada kriterianya sehingga tidak bisa semuanya masuk. Jadi kita bersaing di tiap sekolahan. Jadi berapapun yang nanti lolos, kita tetap bangga terhadap prestasi anak-anak tersebut. Iya, saya dengar tadi kalau hasil dari didikan Bapak ini ada siswa yang memang lolos dalam seleksi provinsi. Betul Bisa sekali. diceritakan ini? Ini menarik loh, menjadi Iya. satu value lebih juga buat Betul SMA sekali. Negeri 1 Papar. Kebetulan di tahun 2024 di SMA 1 Papar itu berhasil meloloskan 2 pasang di tingkat provinsi. Yang pertama Ruli Putra Bakti, itu yang putra, kemudian yang putri Aura Cahaya Kustina. Jadi untuk yang lolos di paskibraka provinsi itu baru pertama kali di SMA 1 Papar. Baru pertama kali Baru ya? pertama Berarti kali. first time bagi dia? First time, betul sekali. Dan itu langsung 1 pasang. Biasanya kan kalau di sekolah lain hanya putra Satu saja, saja. ya atau putri saja. Menyangkut semuanya. Kalau ini dua-duanya dari SMA 1 Papar. Bapak pasti bangga ini. Bangga sekali. Kemudian juga ada 1 pasang putra-putri itu di tingkat kabupaten, itu namanya Alfa Jabar Sukoco dan juga Lady Setiadani. Jadi kita di tahun 2024 berhasil meloloskan 2 yang di provinsi dan 2 yang di kabupaten. Aduh, hebat sekali ya. Apa yang kemudian ditanamkan kepada anak-anak sehingga ketika memang sudah memutuskan untuk nanti menjadi paskibraka ini, kamu harus seperti ini, apa yang ditanamkan dari Pak Hafid? Betul, jadi saya tetap berpesan kepada anak-anak tetap rendah hati, semangat, dan tidak pantang menyerah. Karena anak-anak sebelum berangkat juga mereka minder. Jadi takut, wah gimana Pak nanti saingan saya dari SMA Taruna, ada SMA dari Polri, waduh gimana. Tetap saya memberikan semangat kepada anak dan support, tentu saja kita sama-sama berangkat dari nol, pasti kalian juga punya bakat yang terpendam, kita semangati dan mereka berhasil menjadi paskibraka. Kalau dalam rutin latihan setiap hari ini biasanya yang dilakukan apa? Misalnya di awal-awal gitu ketika habis seleksi biasanya? Tetap kita latihan karena kita dalam bentuk PBB, jadi tetap kita dari PBB dasar, kemudian variasi dan juga kreasi itu tetap kita tanamkan pada anak-anak. Dan tentu saja juga ada fisik. Karena memang gitu ya? iya betul sekali fisik dari mulai lari, push up, sit up, hit up itu kita latih setiap hari dan juga tentu saja jiwa kepemimpinan untuk mereka ke depannya karirnya jenjangnya supaya lebih bagus. Saya tetap berpesan pada anak-anak tetap semangat dan terus berlatih karena pasti jenjang karir ke depan lebih bagus lagi seperti masuk dunia Polri, TNI Polri, kemudian sekolah kedinasan, paling enggak di SMA sudah dibentuk nanti setelah lulus mereka bisa melanjutkan jenjang karir di akademisi yang lebih baik lagi. Mengupas lebih dalam mengenai SMA Negeri 1 Papar ini sangat menarik sekali dan ini merupakan sekolah yang memang menjadi rujukan. Selain itu juga untuk kualitas dari guru-guru yang ada di dalamnya itu sangat mumpuni sekali dan expert. Sehingga jangan khawatir ketika SMA Negeri 1 Papar nanti akan selalu Anda lihat dalam beberapa kejuaraan-kejuaraan terutama di tingkat nasional seperti itu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sudah mendengar mengenai keunggulan dari SMA Negeri 1 Papar dan tadi sudah dijabarkan secara detail seperti apakah keunggulannya. Sekarang saya sudah bersama dengan 2 siswa yang berprestasi. Ini adalah hasil bidikan dan juga hasil arahan dari guru ekstrakurikuler, di mana mereka ini adalah siswa yang berprestasi, yang mana ini masuk lolos paskibraka provinsi. Ada Aura dan juga Ruli. Kita sapa dulu. Halo Aura. Iya, cantik banget ya. Udah cantik, pinter. Iya, kemudian ada Ruli. Iya. Kalau Aura kelas berapa?
kelas 11. Kelas 11. Rudi? Sama kelas 11. Kelas 11 juga ya. Kalau dilihat ini untuk tinggi badannya sudah masuk nih. Nah, Aura, bisa diceritakan bagaimana dulu pengalaman pertama kali masuk seleksi Paskibraka untuk masuk di provinsi? Ya, awalnya itu kita itu seleksi bareng-bareng itu di kabupaten. Iya. Di kabupaten itu dari SMA, SMK, MAN, sederajat di Kabupaten Kediri semuanya kumpul. Iya. Itu dites, setelah lolos kabupaten, kita dipilih lagi 3 pasang untuk menuju ke provinsi. Setelah itu di provinsi kita tes lagi, tapi itu tesnya antara kabupatennya sendiri. Jadi musuh kita itu teman kita sendiri dari kabupaten, bukan dari kabupaten lain. Sama-sama dari Kediri maksudnya, Iya. dari mana? Iya, sama-sama dari Kediri. Terus setelah itu diambil 1 pasang aja. 1 pasang berarti Aura ada sama Ruli atau Iya, gimana? saya sama Ruli. Berarti kebetulan berdua ini masuk nominasi begitu Iya. ya? Oke. Terus kemudian persiapan apa yang dilakukan? Kita Latihannya apa saja? latihannya itu fisik sama TUTBK. Fisik itu seperti push up, sit up, back up, terus TUTBK itu seperti pelajaran pengetahuan umum. Biasanya kalau sebelum mengikuti yang namanya seleksi ini butuh waktu berapa lama untuk persiapan itu? Berapa lama ya? 2 bulanan. 2 bulan mungkin. ya. Jadi terus langsung di-push gitu ya. Untuk terus latihan-latihan. Rasanya bagaimana lolos dalam Paskibraka untuk seleksi provinsi ini bagaimana? Pastinya senang Senang kaget ya? juga karena nggak nyangka bakal 1 pasang itu dari papar semua. Gitu. Ya. Terus kemudian sejauh ini apa yang kemudian sudah dilakukan selain kemudian mengikuti seleksi di provinsi, sebelumnya sudah pernah atau bagaimana? Kalau di SMP kita pernah ya, Iya. tapi itu kecamatan tingkat. Iya, artinya berarti sudah ada jenjang sebelumnya yang sudah diikuti begitu ya. Kalau Ruli sendiri ini yang cowok dan kebetulan adalah berpasangan begitu ya. Biasanya cuma 1 kan? Karena ini kedua-duanya ternyata juga masuk begitu. Yang dilakukan persiapan kalau dari Ruli sendiri sebelum mengikuti seleksi Paskibraka ini? Kalau saya sendiri tuh mulai dari fisiknya sama mungkin push up, sit up, sama jogging juga. Kalau saya tuh persiapannya jogging tiap pagi sekitar 5 sampai 10 kiloan lah. Itu kalau untuk TUTBK ya sama aja kayak pengetahuan umum, kayak PKN sama psikologi juga. Gitu yang dilakukan ya. Oke, nanti cita-cita menjadi apa? Insya Allah mau jadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Waduh, luar biasa. Ini hasil bidikan dari guru-guru istimewa ya. Ya. Nah, kalau dari ini sendiri, Jawab saya juga ingin jadi taruni. ingin jadi juga taruni. Semoga nanti bisa tercapai begitu ya cita-citanya. Baik Bu Melisa, kita bisa melihat bagaimanakah perjuangan para siswa-siswi prestasi yang sudah dicapai. Yang pertama ini ada Josephine. Halo. Iya, manis sekali. Anggun gitu ya. Ini masuk dalam ekstrakurikuler PIKR. PIKR. Oh, PIKR ya. PIKR itu apa? Bisa disampaikan? Baik, PIKR itu dari saya mungkin kepanjangan dari PIKR adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Iya. Di PIKR itu kita sebagai remaja itu bisa berbagi cerita, kita bisa memberi solusi kepada teman-teman. Di sana kita juga mempelajari tentang kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berencana juga. Oke. Jadi untuk Joseph ini sudah mempelajari itu ya? Iya. Kan secara kan memang harus menyampaikan materi konseling kan seperti itu. Sudah kayak orang dewasa itu. Terus kemudian juga ini sebagai juara inspiratif Duta Genre 2024. Ini maksudnya ajang yang seperti apa yang diikuti ini? Bisa disampaikan? Ini Duta Genre. Genre itu kepanjangan dari generasi berencana. Jadi ini masih ada keterkaitannya dengan PIKR untuk materinya sendiri. Jadi kita itu diberi seperti materi, nanti kita pelajari itu seputar seperti kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berencana juga. Untuk bekal materi itu siapa yang membimbing? Dari sini ada guru pembimbingnya dan juga ada kakak pembimbing yang selalu membantu saya, tentunya juga mensupport saya. Iya. Untuk guru pembimbingnya siapa bisa disampaikan? Untuk guru pembimbingnya Bu Irma. Oke. Jadi memang ada materi khusus begitu Iya. ya? Terus untuk kelas PIKR ini ada berapa yang mengikuti? Untuk PIKR ini lumayan banyak, kira-kira mungkin bisa 25 sampai lebih. Oke, rata-rata memang cewek ya? Ya ada cowoknya beberapa juga, lumayan banyak. Kenapa kamu memilih yang namanya PIKR ini? Mungkin saya
pengen lebih lagi mendekatkan diri ke remaja ya, memberikan edukasi juga tentang pentingnya menjaga diri juga. Oke, dan manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler PIKR ini apa? Mungkin manfaatnya saya bisa lebih ke merencanakan persiapan kehidupan saya di masa mendatang. Terus gimana sih caranya menjaga kesehatan diri saya? Kan saya remaja. Gimana caranya untuk saya kan remaja pentingnya juga kesehatan reproduksi. Ya gitu seperti Jadi itu. artinya mempersiapkan diri kalau nanti ketika sudah lulus begitu ya, atau mungkin masuk di perguruan tinggi sudah siap dengan penyampaian terkait tentang apa ya, reproduksi itu apa, kemudian juga bisa disampaikan tentang hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti itu. Ini ada tambahan lagi, siswa berprestasi, ada Ricky Marcelino, ini adalah juara MEA, the best ya. MEA itu apa, kita tanyain. Ricky, MEA itu apa? Jadi MEA itu adalah Millennial Entrepreneur Awards, lomba yang diadakan oleh ITS. Itu tuh 10 November. 10 November kemarin ya. Oke. Terus kemudian MEA itu yang kamu ikuti kemarin itu perlombaannya dalam apa? Lomba yang saya ikuti adalah lomba membuat video seperti menjelaskan komponen motor. Iya. Dan seperti servis di bengkel seperti Oke, itu. seperti di bengkel. Iya. Terus kamu sebelum mengikuti lomba itu persiapan yang kamu lakukan apa saja? Dan apa yang saya lakukan itu seperti referensi video Iya. di YouTube, dan saya beli seperti peralatan Di rumah ada? di rumah dan motor buat eksperimen di rumah. Oke. Iya. Berarti memang di rumah kamu juga artinya sering melakukan praktek Iya, begitu seperti ya, artinya latihan. otodidak gitu. Oke. Jadi yang kamu dapatkan itu selain bereferensi dari YouTube, otodidak, juga ada guru pembimbing juga Iya, dari ada sekolah. guru. Kalau dari sekolah sendiri siapa yang membimbing? Yang membimbing Ricky. saya di sekolah yaitu Pak Faid sebagai pembina TKRO Double Track. Oke. Beliau selalu mengawal proses kamu Iya. ketika belajar tadi. Iya. Oke. Mengawal. Ketika kemudian kemarin menjadi juara MEA terbaik, ini perasaannya bagaimana? Saya senang karena ini pengalaman saya pertama kali mendapat penghargaan, apalagi tingkat provinsi. Waduh, Iya. luar biasa. Tingkat provinsi udah tingkat nanti Iya. tingkat Indonesia nasional lagi ya. Amin, amin. Cita-citanya nanti menjadi apa, Ricky? Saya ingin memiliki bengkel, cabang bengkel banyak, dan saya ingin menjadi CEO bengkel tersebut. Waduh, luar biasa. Ini hasil didikan luar biasa para guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Papar ya. Tambah lagi, ada siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Papar. Sebagai bukti bahwasanya di sekolah ini mereka benar-benar giat belajar dan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan oleh guru pembimbing masing-masing. Ada Arjuna dan juga Zahra. Beliau maksudnya mereka berdua ini adalah siswa berprestasi, yaitu masuk dalam kategori SMA Award ya. Arjuna Karya Kriya. Benar? benar. Kelas berapa? Di kelas 12. 12 ya. Iya. Sekarang kelas 12, habis ini sudah tamat nih. Iya. Terus satunya lagi juga ada Zahra, poster digital. Iya. Betul. Kalau untuk Arjuna ini SMA Award ini apa ini? Artinya seperti apa yang diikuti SMA Award ini bisa digambarkan? Di SMA Award ini saya mengikuti bidang lomba kriya. Jadi itu membuat kerajinan yang berasal dari bahan alam seperti rotan, Iya. kayu, gitu. Itu inspirasinya dari mana? Dari internet, kemudian saya Kemudian dimodif lagi, Iya, kemudian dimodif jadi lagi. karya, ya, dan kemarin mendapatkan award begitu ya. ya. Senang tersebut. rasanya ini. Iya, senang sekali. yang kamu hasilkan kemarin itu apa karyanya? Itu berupa lampion. Lampion. Ya, lampion Oke. dari rotan. Butuh berapa lama untuk proses pembuatannya? Pembuatannya itu 1 hari. 1 hari. Ya, Ini Arjuna sendiri atau ada tambahan teman yang lain? sendiri. Sendiri ya. Oke. Dan alhasil ada lampion tadi mendapatkan penghargaan Iya. di SMA Award ya. Iya. Oke. Terus selebihnya ini ada Zahra poster digital. Artinya ada bakat-bakat desain digital ya. Iya. Bisa diceritakan seperti apa poster digital itu? Jadi poster digital itu kayak wadah untuk menuangkan gagasan yang kita punya. Iya. Jadi sesuai tema yang diberikan. Kebetulan kemarin itu temanya tentang kelautan. Jadi saya buat poster dengan visual pantai 3 warna yang ada di Malang Selatan. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 2. Waduh, luar biasa. Pasti ini menjadi kebanggaan tersendiri ya. Alhamdulillah. Untuk hasil poster ini dibawa pulang atau ditaruh sini?
Saya bawa pulang. Berpulang juga Iya. sebagai bukti kalau ini Iya. adalah hasil karya ya. Terima kasih untuk Zahra, terima kasih juga hari ini untuk Arjuna sudah hadir dalam Cakrawala Pelajar. Menjadi kebanggaan dari SMA Negeri 1 Papar kalau hasil didikan dari para guru pembimbing ini mampu menciptakan siswa-siswi yang berprestasi. Sebagai contoh, di sebelah saya ini dalam program Cakrawala Pelajar ada Burhan, yaitu juara 1 FLSN Kabupaten. Apa itu? Nah, nanti kita akan tanya langsung ya. Burhan, ini kamu kan masuk dalam kategori juara 1 FLS2N Kabupaten. Itu apa? Juara apa itu? Jadi FLS2 itu adalah suatu lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu lomba ajang seni. Nah, itu nanti bisa diikuti dari tingkat SLB, SD, SMP, sampai jenjang SMA. Nah, di bidang FLS ini saya berkesempatan untuk mengambil di bidang film pendek, dan saya menjuarai di juara 1 tingkat kabupaten. Oke, film pendek yang kemarin digarap itu apa tema yang diambil? Karena saya mengangkat tema budaya, karena juga di sini ada ekstra namanya karawitan, jadi saya mengambil tema karawitan sebagai isi dari videonya yang berjudul Wirasuara. Oke. Sehingga kemarin bisa menjadi juara 1 begitu ya. Oke. Untuk guru pembimbing yang biasanya mendampingi mereka, biasanya beliau itu memberikan apa, saran apa? Jadi karena guru pendamping saya Bu Deninta selaku pendamping film pendek, beliau memberikan masukan-masukan terhadap mungkin penataan musik, layout nanti dan lain-lain untuk teksnya, dan kamera pun juga beliau juga yang mengatur. Oke, siap-siap, luar biasa. Nanti ke depannya berarti pengen jadi apa? Insya Allah saya meneruskan bakat saya di bidang IT di media film perfilman, jadi mungkin saya akan masuk terjun ke industri perfilman juga. Luar biasa. Ya. Semoga ini hasil didikan para dewan guru yang ada di SMA Negeri 1 Papar ini mampu menciptakan siswa-siswi yang unggul berprestasi. Di sebelahnya ini juga saya bertemu dengan salah satu siswa yang berprestasi. Ini ada Chelsea, ini adalah juara FLS2N menyanyi solo, betul ya? Iya, suaranya pasti bagus ini. Iya. Coba ambil nada C. Iya, sama. Iya, ini nyanyi ini berarti artinya sudah mulai dari kecil dulu atau baru saja masuk di SMA Negeri 1 Papar ini? Sudah dari kecil keluar potensinya, jadi mamahnya ikut ngelesin gitu, jadi diasah. Sudah terbiasa ya. Oke. Kemarin waktu mengikuti lomba penyanyi solo itu persiapan dilakukan biasanya apa? Persiapannya pastinya suaranya. Iya. Ya. Latihan mungkin harus ekstra sehari, misalnya 2 kali atau bagaimana? Iya, latihan pemanasan setiap hari. Itu kayak AIOEO gitu ya, biar artikulasinya jelas kalau di suara itu ya. Terus dari itu cek nada biar kita kuat nada tinggi. Terus biar nggak fals juga, nggak pelengking. Sudah mengikuti berapa kompetisi lain? Banyak sih. Banyak? Iya. Mulai dari apa mungkin bisa disampaikan langsung? LSM, award, terus baru gitu. Dan bidang-bidang swasta lainnya kayak di, bukan instansi pemerintah gitu Kak, saya ikutin. Terus kadang kalau gabut pengen ngisi waktu yang di kafe. Oh gitu. Artinya secara memang sudah ada passion dari kecil ya? Iya. Gitu. Dan semua kompetisi yang penting pokoknya ikut untuk kemudian melatih mental gitu. Kalau seorang penyanyi biasanya yang paling urgent ini apa yang harus dijaga selain suara? Kesehatan itu paling perlu sih Kak. Kayak kalau di FLS dulu kan saya sendiri kan kaget sama yang namanya cuaca di Malang, dingin banget, apalagi di Batu itu ya. Di situ sempet pilek karena perbedaan cuaca Kediri sama Malang itu. Targetnya ini kira-kira selepas ini pengen ikut juara apa? Kayaknya apa ya? Tingkat nasional? Internasional? Doain aja Kak ya. Oke, mendapatkan manfaat banyak ya mengikuti yang namanya kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Papar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Chelsea, terima kasih juga untuk Burhan sudah hadir dalam Cakrawala Pelajar. Visi utama program Double Track SMA Negeri 1 Papar adalah memberikan keterampilan
untuk peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk bekal mereka setelah lulus nanti. Kegiatan ekstrakurikuler memberikan satu wadah untuk siswa-siswinya bisa mengupgrade skill dan mereka mampu kemudian menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Kita kenalan juga dengan guru-guru pembimbing yang ada di dalamnya. Di sini ada Bu Sudaryanti SPD selaku Ketua Double Track. Apa itu? Kita kenalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cantik, baik hati. Terima kasih Ibu sudah hadir ya. Kemudian di sampingnya ada Bapak Saifuddin Fariji, SSI Ketua Program Prodistik. Selamat pagi juga Bapak. Alhamdulillah. Ini adalah guru-guru hebat yang mencetak yang namanya siswa-siswi yang berprestasi. Baik, saya ke Bu Sudaryanti dulu. Kaitannya tentang Ketua Double Track. Ini mungkin agak asing begitu ya, tetapi mungkin bagi yang sudah tahu, wah ini benar ini guru hebat ini. Double Track itu apa kalau di dalam SMA Negeri 1 Papar ini? Terima kasih. Iya. Sebelumnya mungkin saya bisa menjelaskan dulu sejarah kenapa kita ambil program Double Track. Ya, Mbak, SMA Negeri 1 Papar itu bukan sekolah tujuan. Artinya bahwa calon peserta didik itu lebih cenderung untuk mencari sekolah-sekolah favorit. Betul kan? Nah, untuk mengantisipasi itu, kita menginginkan lulusan dari SMA Negeri 1 Papar meskipun dengan input yang dalam tanda kutip kurang misalkan. Tapi kita punya kelebihan bahwa anak-anak yang lulus dari SMA Negeri 1 Papar itu punya skill, punya kompetensi. Dan itu tidak didapatkan di pembelajaran regulernya. Nah, untuk itu kita berupaya. Sebelum kita ada Double Track, kebetulan Double Track ini adalah programnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan ITS sebagai pelaksana. Kita berupaya untuk menembus ke Provinsi Jawa Timur dengan dasar bahwa tidak semua lulusan SMA Negeri 1 Papar itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tahun 2023 kemarin, ada 38% saja siswa kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, selebihnya nanti kita kan harus memikirkan, anak ini nanti siap di dunia mana yang harus mereka jalani. Di masyarakat atau dunia industri, mereka tidak punya bekal. Akhirnya kita mengambil program itu dengan segala upaya supaya bisa mendapatkan dengan susah payah juga Mbak, tidak semua sekolah karena dapat program ini. Dasar utamanya yaitu tadi yang kita jadikan senjata adalah tidak semua siswa kita melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi Double Track ini sebuah program di luar program pembelajaran reguler. Kalau misalkan dari kurikulum apa Mbak istilahnya kurikulernya? Iya, intrakurikuler. Dan itu bisa dilaksanakan sejalan dalam jangka waktu 1 tahun. Dan hasil yang diperoleh anak-anak itu banyak sekali karena Nyun Sewu ini kita Double Track kan ambil 2 program ya Mbak ya. Ada Tata Boga dan ada TKRO. Sementara kita tidak punya guru yang punya kompetensi di bidang itu, otomatis kita bekerja sama dengan pihak luar, pihak ketiga. Kadang juga dengan LPK, dengan AHAS untuk membantu anak-anak itu memenuhi target yang harus diselesaikan selama 1 tahun pembelajaran. Dan mungkin itu gambaran awalnya. Ini menarik sekali loh pemirsa, sehingga kalau misalnya di antara Anda yang penasaran Double Track seperti apa, bolehlah berkunjung langsung ke SMA Negeri 1 Papar, tanya sama Bu Sudaryanti bagaimana nanti prosesnya. Ada apa-apa ya Bu ya? Ya, saya geser langsung kepada Pak Farizi selaku Ketua Program Prodistik. Oke, Prodistik ini program pendidikan bidang TIK. Jadi mungkin berbeda dengan Double Track itu tadi. Double Track lebih ke skill-skill yang lebih umum. Kalau saya lebih spesifik. Untuk program Prodistik ini dipecah menjadi beberapa bidang lagi, yaitu ada komputer perkantoran, terus ada desain grafis, ada animasi, ada editing video,
terus ada juga programming, dan juga yang terakhir itu robotika. Nah, jadi anak-anak setelah pembelajaran dasar kelas 10, nanti kelas 11-nya dia memilih program bidang yang lebih spesifik. Penjurusan. Anak minatnya ke mana, nah, itu nanti bisa menjadi bekal. Sebenarnya ya itu tadi salah satunya juga hampir sama program latar belakangnya itu, yaitu karena anak-anak banyak yang tidak melanjutkan setelah lulus SMA. Itu kita jadi harapannya bisa memberikan bekal, apalagi di era sekarang itu kalau anak tidak kreatif, melek tentang teknologi ya juga akan ketinggalan jauh. Pekerjaan pun rata-rata juga berbasis IT, basisnya TI. Jadi artinya dua program ini sebenarnya memang tujuannya untuk membekali anak. Mereka harus siap di dunia nyata setelah mereka nanti tamat. Kalaupun toh melanjutkan, oke. Kalaupun tidak, tetap ada manfaatnya. Iya. Kalau Pak Farisi sendiri, dari yang di coverin berapa anak, Pak? Untuk setiap angkatan rata-rata kita sekitar 100. 100, wah. Ya, berarti minatnya cukup banyak ya? Iya, cukup banyak. Kalau ini kita memang tidak ada batasan kuota untuk anak yang mau ikut. Yang minat langsung masuk gitu aja. Tapi yaitu startnya harus dari kelas 10. Tadi saya juga ngobrol sama siswa-siswi yang berprestasi, sudah bisa bikin video. Mereka dari mana sumbernya? Dari YouTube, saya pengen mengaplikasikan di sekolah begitu. Baik, terima kasih hari ini untuk Pak Farisi, terima kasih Ibu Sudaryanti, terima kasih juga kehadirannya. Semoga yang disampaikan tadi memberikan manfaat juga untuk yang sedang menonton dan juga khususnya buat para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Papar. Ini tetap selalu progres sesuai dengan tujuan masing-masing. Di sini ada Angger, yaitu pemenang karya tulis di IPB. Kita sapa dulu. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Kabar sehat, baik? Baik. Oke. Berikutnya di sampingnya juga ada Dimas, yaitu juara 1 sejarah rayon Kediri Raya. Apa kabar, Dimas? Baik, Kak. Ya, ini adik-adik ini adalah hebat-hebat ya, karena mereka diam-diam tapi ternyata menjadi juara. Saya ke Angger dulu, pemenang karya tulis di IPB. Proses yang kamu lakukan ketika kamu menang dalam karya tulis di IPB itu apa aja? Prosesnya itu selama 1 bulan. Jadi kita disuruh bikin karya yang mengenai pertanian masa depan yang berbasis IoT. Di situ saya mengambil tema tentang Gen Z mengatasi tantangan bertani menggunakan IoT dan lain sebagainya, menggunakan smart farming. Jadi di dalam 1 bulan itu saya bikin karya tulis, dan setelah waktu final 10 besar kemarin saya presentasi dan berangkat ke Bogor bersama Ibu Tri Erlinawati. Jadi butuh prosesnya cukup lama ya? Ya, cukup lama. Oke, kenapa mengambil tema yang tadi? Karena sekarang banyak sekali dari generasi saya yang dari Gen Z ya, Kak ya. Gen Z itu kurang tertarik akan di sektor pertanian. Jadi di situ saya mengambil bagaimana supaya Gen Z tertarik masuk dalam sektor pertanian. Oke, jadi butuh persiapan yang cukup sangat matang, kemudian akhirnya menjadi juara sih. Terus nanti harapan kedepannya pengen menjadi apa ini? Ya, harapannya semoga, kan saya di sana juga mendapatkan golden ticket nih, Kak. Dapat golden ticket dan juga beasiswa. Jadi semoga saja harapan saya pulang dari sana membawa ilmu-ilmu dan bisa menerapkan di sini juga. Sekarang kelas berapa ini? Kelas 12 Kelas sekarang 12, saya. habis ini sudah langsung menuju kemana ini? Iya, langsung ke IPB sananya, Kak. Sudah langsung dapat golden ticket tadi ya? Oke, luar biasa. Jadi selama kemudian menjadi siswa di SMA Negeri 1 Papar, yang kamu dapatkan apa? Saya mendapatkan, yang paling utama itu mendapatkan guru-guru yang baik, Kak. Mulai dari guru yang sabar membimbing, karena saya orangnya susah diberitahu, jadi menurut saya guru di sini orangnya itu sabar-sabar juga. Jadi saya dapat informasi lomba-lomba itu juga dari Bapak Ibu guru juga. Masuk organisasi apa? OSIS saya juga? OSIS juga, OSIS dan juga HIMU Kabupaten Kediri juga. Baik, sukses selalu juga untuk Iya, Angger ya. baik, Kak. Dan selanjutnya adalah Dimas, juara 1 sejarah rayon Kediri Raya. Dimas, bisa diceritakan bagaimanakah proses perjalanan Dimas ketika menuju menjadi juara 1 sejarah rayon Kediri Raya? Awal mulanya itu kan dari wali kelas di-share ada lomba social science. Terus saya kan minatnya di sejarah. Kebetulan suka sejarah, terus saya daftar di Mapel Sejarah, Biologi, sama Sosiologi. Terus
Terus setelah kemudian Kemudian minat. Materi yang disiapkan itu apa? Ada kisi-kisinya. Dari kisi-kisi itu saya belajar. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian diumumkan penyisiannya. Dari 3 mapel yang saya ikuti ternyata sejarah yang paling tinggi nilainya. Jadi saya lanjut ke sejarah. Kenapa suka dengan sejarah? Karena hobi sejak kecil. Jadi artinya sudah baca sejarah. Jadi suka mempelajari tentang sejarah ya. Artinya kemudian menjadi juara 1 ini adalah harapan kamu, dan orang tua senang atau bagaimana? Senang ya, gitu ya. Kelak nanti kalau sekarang kelas berapa? Kelas 11. Habis ini masih masuk di kelas 12, terus habis itu nanti lanjut kuliah? Senang ya sekolah di SMA Negeri 1 Papar ya? Terima kasih untuk hari ini untuk siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Papar yang tadi sudah menceritakan bagaimana alur perjalanan mereka sehingga sekarang ini menjadi siswa-siswi teladan, karena prestasi itu memang tidak hanya sekedar di mulut tapi juga harus dicapai. Sekali di SMA Negeri 1 Papar ada siswa-siswi yang berprestasi, karena di setiap kelasnya itu ada mereka-mereka yang punya kompetisi yang kemudian diasah sehingga mereka ini mampu menjadi juara. Dan di sini sudah ada 2 siswa dan juga siswi yang berprestasi. Kita ngobrol dulu dengan mereka ya. Ada Bella, pemain kompetisi bola voli Kapolri Cup. Kita sapa dulu, apa kabar Bella? Alhamdulillah baik Kak. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Sampingnya menyusul ada Irham, juara basket kabupaten. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Berarti kalau mereka ini lebih fokus ke fisik ya, karena memang bola voli sama kemudian basket. Kalau yang Bella sendiri, untuk basket Kapolri Cup ini yang kemudian kemarin kamu ikuti, ini maksudnya latihannya itu biasanya berapa kali sebelum mengikuti kompetisi itu? Sebelum mulai kompetisi itu ada diselenggarakan TC dulu. TC-nya itu kira-kira 2 minggu. 2 minggu ya? Iya, di NTB. Oh, di NTB sama? Iya, soalnya kan ikut Polda NTB. Terus habis itu di sana 2 minggu TC ke Gresik untuk mengikuti kompetisinya itu 1 minggu. Pengalaman mengikuti kompetisi di NTB ini untuk saingannya bagaimana? Agak cukup berat sih Kak, soalnya kan banyak yang dari luar juga. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Lombok. Jadi selama mengikuti kompetisi persiapannya berarti selama 2 minggu itu memang push betul untuk latihan terus ya? Pagi sore. Satu tim biasanya berapa yang diberangkatkan? Yang kemarin 12. Ketika sampai di sana, ketika mengikuti kompetisi berarti kemarin bawa juara? Masih harapan sih Kak. Alhamdulillah. Yang penting artinya sudah bisa keluar dari area Jawa ya. Kenapa memilih yang namanya volley? Sudah sejak kecil sudah suka volley. Suka volley. Artinya lagi passionnya adalah olahraga volley begitu ya. Apakah nanti pengen jadi atlet volley juga? Mau, insya Allah. Terus berikutnya ada Irham, yaitu juara basket kabupaten. Irham, ini kemarin bisa berangkat menjadi juara basket kabupaten ini, apa yang sudah kamu lakukan bersama dengan tim? Jadi kami berhasil memenangkan juara basket tingkat kabupaten di SMAN 1 Paren itu karena kami juga telah mendapatkan pelatih yang bisa dipercaya dan juga kami telah melaksanakan latihan yang menurut kami lebih keras dari latihan dari pelatih-pelatih sebelumnya. Kalau basket itu biasanya stretchingnya gimana pelatihannya? Kalau stretchingnya ya seperti umumnya stretching olahraga voli atau bola, bisa dari lari 10 kali di lapangan, lalu pemanasan seperti pada umumnya, dan kami juga selalu mengawali latihan dengan berdoa di tengah lapangan. Oke. Ada strategi khusus yang diberikan oleh ini pembimbing atau coach ketika sebelum mengikuti kompetisi? Menurut saya sendiri, kalau strategi khusus, saya merasa bahwa menurut saya itu sama saja seperti strategi-strategi permainan pada tim lainnya. Cuma karena kami sendiri juga percaya pada tim satu
satu sama lain dan kami merasa memiliki chemistry yang cukup untuk menaklukkan tim-tim yang lain. Saya langsung ke Pak Fauzan dulu, selaku Wakil Kepala Sekolah dari bidang kesiswaan. Apa yang ingin disampaikan terkait SMA Negeri 1 Papar ini? Bahwa di sini fasilitasnya sangat lengkap, kemudian juga sistem pembelajarannya memang sudah tertata dengan baik, dan kemudian siswa-siswinya ini bisa berkembang sesuai dengan skill atau kemampuan masing-masing. Ada apa yang disampaikan, Pak? Baik, terima kasih. Yang saya sampaikan adalah satu, SMA Papar sudah lengkap, tinggal siswanya memanfaatkan bisa atau tidak. Harapan kami, siswa-siswa itu bisa memanfaatkan pelayanan yang ada di SMA Papar yang lengkap itu. Harus lebih berprestasi, baik akademik non-akademiknya. Sekali lagi, karena sudah lengkap, tinggal siswa-siswa memanfaatkannya. Itu harapan saya, anak-anak lebih bisa berprestasi dengan situasi di SMA Papar ini. Terima kasih. Kalau dari setiap tahunnya ini, Bapak, dari setiap tahunnya tentunya siswa-siswinya bertambah atau bagaimana? Tiap tahun bertambah, tapi biasanya itu tetap, karena sesuai kota yang kita sediakan iya, sesuai dengan kota yang dari pemerintah, sekitar 360 siswa. Aduh, dan ini tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah juga, karena siswanya itu sudah 1000 lebih. Ini membuktikan bahwasanya SMA Negeri 1 Papar memang menjadi sekolah terfavorit begitu ya, sehingga mereka tahu kualitas yang ada di sini. Saya geser dulu ke Bu Deninta selaku koordinator bidang konseling ini. Bu Deninta, bisa disampaikan siswa-siswi yang berprestasi yang kemudian lolos masuk di PTN, kemudian juga kedinasan, Polri. Nah, ini datanya secara lengkap seperti apa ini, Bu? Iya. Kalau untuk dari data beberapa tahun yang lalu, terutama 2 tahun yang lalu, berarti mulainya tahun 2022, 23, 24 ya Mbak ya. Alhamdulillah terjadi peningkatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, swasta maupun kedinasan, TNI, Polri, seperti itu. Memang anak-anak, untuk yang anak-anak berprestasi terutama di bidang akademik maupun non-akademik, itu nanti kita arahkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ya melalui jalur SNPP, kemudian ada jalur UTBK SNPT, jalur mandiri, SPAN PTKIN maupun UMPTKIN, seperti itu. Nah, anak-anak itu nanti kita semangati, kita motivasi bahwasanya pendidikan yang lebih tinggi berhak untuk mereka dapatkan, kemudian tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan, terutama mungkin yang di sini terkendala itu dalam biaya, itu ya ekonomi. Secara kita beri informasi terkait beasiswa-beasiswa yang ada di universitas atau yang disediakan oleh pemerintah, seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillah dari peningkatan untuk SMA Papar, alumninya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, swasta maupun kedinasan, TNI, Polri, atau mungkin kedinasan yang lainnya, gitu yang di bawah kementerian. Waduh, artinya memang di sini pengawalannya memang benar-benar terarah begitu ya. Jadi ketika sudah mulai masuk kelas 10 sudah tahu kemana nanti akan bermuaranya. Karena waktu 3 tahun itu cepat sekali kalau tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Harapan ke depan apa ini sebagai koordinator bimbingan konseling? Harapannya tetap anak-anak meskipun mereka bisa berprestasi secara akademik maupun non-akademik, mereka juga punya akhlak yang mulia nantinya, sehingga mereka siap untuk terjun ke dunia masyarakat seperti itu. Dan sukses, tidak hanya sukses di dunia saja, tapi juga di akhirat. Seperti itu harapan kita, seperti itu. Luar biasa, ini yang bikin adem di hati. Kalau dari Bapak Fauzan sendiri, ada tambahan pesan untuk siswa-siswinya yang mana ini yang sudah kelas 12, sudah mau menuju ke step berikutnya, apa ini Pak? Pesan dari saya pribadi sebetulnya mudah. Sukses bukan ditentukan dari pinter atau kaya, tapi adalah akhlak dan hormat pada ibu guru dan orang tua kami. Itu suksesnya. Harapan saya SMA Papar lebih berkembang dan berakhlak mulia lagi. Luar biasa, itu penting ya, karena akhlak di atas ilmu. Segalanya. Terima kasih Bapak Fauzan dan juga Bu Deninta kehadirannya hari ini. Ini adalah guru-guru hebat yang selalu membekali siswa-siswinya untuk bagaimana bisa berproses menuju apa yang mereka harapkan.
Demikian tadi cakrawala pelajar yang bisa kemudian kita kupas di sini, dan ingat SMA Negeri 1 Papar adalah sekolah yang memang benar-benar mengedepankan tentang akhlak dan bagaimana mereka menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya, terima kasih Bu Ninita, sehat selalu untuk jenengan berdua.